Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Insya Allah hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai ilmu nahwu. Sebagaimana biasa di awal kita mulai dengan diskusi terlebih dahulu dari materi yang belum dipahami. Ada berapa ya? Beberapa materi ya mengenai isim dan huruf ya. Masih ada hubungannya dengan dua materi sebelumnya. Mungkin yang masih belum paham, silakan kalau mau bertanya. Ustadz ini apa semalam tuh kan semalam kan kemarin suruh bacanya sampai yang halaman 49 ya. Nah, tapi kalau 48. Kalau bablas maksudnya ke halaman selanjutnya ya, tapi belum ganti bab. Itu kan ada latihan-latihan soal. Nah, terus tuh kan coba ngerjain. Nah, terus ada yang nggak bisa dikerjain. Yang halaman terakhir sebelum ganti materi itu kan bakrun ya, bakrun. Terus disuruh bikin muzakkar, muannas, mufrad sampai ghair munsharif. Nah, ini belum bisa caranya yang ini kolom yang latihan soal terakhir. Belum ngerti. Oke. Itu sekedar itu aja. Milih itu tidak tahu cara pengerjaannya, tidak tahu jenis katanya. Ini tuh disuruh bikin bakrun Cara tuh disuruh pengerjaannya bikin. seperti apa gitu. Ya. Nah, itu kan yang di atas sebelah kata itu kan ada mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, ma'rifah, nakirah, ghairu munsharif sama munsharif sama ghairu munsharif. Itu kan jenis-jenis pembagian isim kan. Ini kan isim semua nih, bakrun sampai al-atibba ini kan semuanya isim. Nah, bakrun dari segi jenisnya mudzakkar apa muannas? Kalau dia mudzakkar coret di mudzakkar, kalau dia muannas coret muannas. Kalau dia mufrad dari segi jumlahnya mufrad, musanna atau jamak. Dari segi nanti kita belajar umum dan khususnya ma'rifah atau nakirah. Dari segi bertanwin atau tidak dia munsharif atau ghairu munsharif. Berarti ada 2, 3, 4 checklist, 4 silang atau 4 checklist per kata itu, per isim itu. Oh iya, paham. Kirain suruh dibuat itu ya. Ada lagi pertanyaan? Isim kalau misalnya sebelumnya isim isyarah itu, si isim itu bukannya sudah berubah jadi ma'rifat ya, kan asal isim itu kan nakirah. Contoh ada kitabun, si kitab itu bukan udah jadi ma'rifat ya? Udah jadi ma'rifat ya? Gimana pertanyaannya? Asal isim kan nakirah secara keumuman sampai nanti ada sebabnya, yaitu ketika dia kemasukan isim isyarah. Contoh ada kitabun. Maman gue salah ya? Di halaman berapa itu? Itu ada di video.
Video, contoh video. Oh, video. Jadi Ada yang ma'rifah hazanya apa kitabnya? Kitabnya itu udah berubah jadi ma'rifat enggak sih? Kan dia bilang hadza kitabun, ini Oh. kitab. Ini kitab. Oke. Di video tersebut dia bilangnya masih Itu harus memahami dulu makna dari ma'rifah sama nakirah. Nah, sebenarnya ma'rifah nakirah itu sederhananya kan kemarin pernah kita singgung ya. Kalau sesuatu benda itu bisa kan apa saja. Kalau kita bilang buku, beli buku, pasti orang bertanya buku apa. Nah, berarti buku yang diminta tadi itu masih nakirah namanya. Karena masih umum. Buku apa? Ya. Nah, tapi kalau misalkan beli buku isi 100, nah langsung tergambar kan, oh salah satu bagian dari buku adalah buku isi 100, maka dengan itu buku isi 100 menjadi ma'rifah. Gitu. Nah, itu maksudnya umum dan khusus. Nah, isim ma'rifah itu ada 6. Ya, kapan isim itu menjadi ma'rifah ada 6. Yang pertama, kalau dia pakai alif lam, itu yang paling gampang. Jadi isim itu kalau udah pakai alif lam itu orang sudah paham maksudnya itu apa. Misalkan Alkitabu jadidun, buku ini baru. Nah, orang kalau udah menunjuk buku ini, mungkinkah dia nggak tahu buku apa itu? Dia bilang nih, buku ini baru. Mungkinkah dia nggak paham buku apa maksudnya? Apakah masih umum bukunya? Tidak, pasti udah khusus ke buku tertentu. Karena dia udah berani nunjuk buku ini loh. Nah, yang pertama. Yang kedua, domir. Ya, domir itu pasti sudah ma'rifah. Mungkinkah kita bilang kamu, saya, dia, tapi tidak tahu kita siapa kamu, dia, dan saya itu? Atau masih umum kalimat kamu, dia, dan saya? Nggak mungkin. Pasti sudah khusus ke orang tertentu. Misalkan ada kalimat nih, dia pergi ke sekolah. Nah, mungkinkah orang yang ngomong dia pergi ke sekolah itu nggak tahu siapa dia? Nggak mungkin. Kalau dia nggak tahu siapa dia, gimana caranya dia bilang dia? Nah, makanya domir itu pasti ma'rifah. Pasti udah khusus tertentu orangnya. Yang ketiga namanya isim isyarah. Ya, isim isyarah itu apa? Ya, isim yang menunjukkan isyarat gitu. Hadza, hadihi, dalika, tilka, ulaika, ini itu, ini itu. Ya, sama dengan dia, aku dan kamu, ini itu juga pasti ma'rifah. Kenapa? Kalau kita nunjuk ini adalah ini, berarti ini itu orang udah tahu ini itu apa. Tidak mungkin dia bilang ini kalau belum tahu ini itu apa. Sama itu juga begitu. Ya. Terus misalnya apalagi isim mausul. Nah, isim mausul itu artinya yang. Alladzi, alladzani, ya, alladzina, allati. Nah, itu isim mausul namanya. Nah, isim mausul pasti ma'rifah. Kenapa? Karena dia menjelaskan sifat. Ya. Kalau udah dijelaskan sifatnya pasti khusus misalnya. Buku yang baru itu, nah yang, nah, tapi yang ini ada alladzi, dari alladzi bukan dari alif lam. Alladzi, ulaikal ladzina amanu, mereka lah orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang yang berimannya, orang-orang beriman yang mana? Udah jelas pasti maksud dari situ konteksnya, karena ada alladzina seperti itu. Terus yang terakhir idhofah, maksudnya apa? Kalau ada isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari yang sebelumnya tadi, disimkan kepada isim mufrad, kepada apa namanya, kepada apa aja tadi itu, pada isim domir, ya. Itu pasti ma'rifah semua itu. Intinya di sebuahnya sebelum itu. Nah, terus ada lagi isim alam, nama-nama orang itu pasti ma'rifah. Mungkin kita nyebut nama orang tapi kita nggak tahu orang itu siapa. Zaidun pergi ke pasar. Zaidun yang mana? Zaidun yang tinggi, Zaidun yang pendek? Nggak ada orang seperti itu kan. Pasti kalau udah Zaidun ke pasar, Zaidun itu pasti ma'rifah. Nah, kalau hada kitabun, hada ma'rifah apa nakirah? Kalau hadanya. Hadanya ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Masuknya kemana? Isim? Isim itu isyarah. Isim isyarah. Kitabun masuknya kemana? Maksudnya nakirah. Nakirah. Kenapa nakirah? Masih belum jelas. Tidak masuk ke salah satu dari yang 6. Udah gitu aja caranya. Jadi kalau masuk ke salah satu yang 6 itu berarti ma'rifah. Kalau tidak masuk berarti nakirah. Kalau misalnya hadal kitabu, ya hadal kitabu jadidun. Al kitabunya itu ma'rifah apa nakirah?
Ma'rifah. Masuknya ke alif lam. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah ada alif lam? Jadi secara pengertian, ma'rifah itu artinya isim itu, benda itu atau orang itu ya, kata itu, isim itu, kita sudah tahu maksud pasti khusus mengarah kemana kalimat itu. Tapi kalau belum pasti, jangan pakaikan alif lam atau jangan pakaikan isim dhamir, jangan pakaikan isim mausul, jangan pakaikan yang 6 itu. Artinya masih mencakup umum semua orang. Ya. Ada lagi? Ustadz, yang dicontohin di buku kan yang mabni itu hanya isim itu ya, apa sih, terlalu gimana ya nanyanya, kan ada mu'rab sama mabni. Nah, yang mabni itu dicontohinnya cuman isim isyarah gitu, maksudnya kayak yang lain-lain ada lagi enggak gitu yang mabni? Yang membedakan mabni sama mu'rab apa? Berubah sama tidak berubah. Nah, semua yang tidak berubah pasti akan jadi mabni. Otomatis ya. Nah, tapi harus dipahami dulu. Mu'rab itu ada mu'rab lafzan, ada mu'rab takdiran. Apa itu mu'rab lafzan? Mu'rab lafzan itu terlihat perubahannya. Dia berubah dan terlihat perubahannya. Misalkan Zaidun. Zaidun itu mu'rab lafzan kalimatnya. Kenapa? Ja'a Zaidun, marartu bi Zaidin. Terus apa lagi? Darabtu Zaidan. Jelaskan perubahannya di Zaid itu. Dari dhammah, fathah, dan kasrah. Ada lagi perubahan, tapi dia tidak jelas perubahannya. Misalkan apa? Musa. Ya Musa. Coba ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Itu apakah itu mabni? Tidak, itu mu'rab. Tapi takdiran. Asalnya Musayun, ya Musayan, bi Musayin. Karena orang Arab nggak bisa baca iya berharokat. Nanti. Nah itu namanya mu'rab takdiran. Iya, mu'rab yang takdir, berubah tapi perubahannya tak terlihat. Nah yang terakhir, yang kedua baru nanti ada namanya mabni. Nah mabni itu memang tidak akan berubah selamanya, tidak akan berubah. Misalkan apa? Isim isyarah, hadza ya ja'a hadza, marartu bi hadza, ra'aitu hadza, ya ujungnya seperti itu aja seperti terus. Lalu misalkan apa lagi? Isim mausul. Isim mausul kan mabni. Yang mufrad dan yang jamak. Nanti ada sebagian isim mausul yang yang mu'rab ada, sebagian isim isyarah juga ada yang mu'rab. Yang musanna itu mu'rab. Hadzani, hadzaini nanti ada, itu mu'rab. Karena berubah. Tapi kalau yang mufrad sama yang jamak itu yang mabni. Isim mausul juga begitu. Isim mausul yang mufrad dan jamak itu mu'rab dia. Mabni dia. Alladzi, kan enggak ada alladzu. Pasti alladzi kan. Ja'alladzi, marartu billadzi, ra'aitul ladzi. Enggak ada perubahannya. Tapi kalau musannanya itu berubah. Ja'alladzani, ra'aitul ladzaini, marartu billadzaini. Karena musanna. Nanti kita bahas di pembagian isim mausul dan pembagian isim dhamir nanti. Isim isyarah. Isim dhamir, apakah isim dhamir bisa berubah? Huwa, huwi, huwu. Ada. Selama-lama ja'a huwa, marartu bi huwa, ra'aitu huwa. Ujungnya pasti wa. Apalagi? Ya banyak, pokoknya asalkan dia tidak berubah, ya itu pasti mabni. Nah, kalau berubah, ada kemungkinan dia berubah secara fisiknya kelihatan, ya artinya mu'rab lafzon. Ada yang perubahan tapi fisiknya tak terlihat, mu'rab takdiran. Contohnya Musa, Isa, ya. Namanya isim maksur. Yang seperti itu tuh ya, namanya isim maksur.
Ustadz, berarti nama-nama orang itu semuanya mu'rab takdiran ya? Kayak misalnya Siti atau kayak Ibrahim gitu-gitu kan? Dia Kalau kan tidak. Ibrahim apakah mu'rab takdiran? Kalau pas kasroh kan dia jadi tetap fathah. Ya, tapi kan ada perubahan kan? Iya, pas Ya, domah. apa namanya? Ja'a Ibrahimu, ro'a itu Ibrahima, maratu bi Ibrahima, kan berubah. Ya meskipun perubahannya cuma sekali kan berubah. Ya berarti mu'rab lafzan. Berarti nama-nama ini non Arab gitu, kayak apa ya? Enggak juga, Ibrahim juga bukan nama Arab gitu. Itu Intinya takdiran itu nggak terlihat perubahannya. Misalnya Musa, itu berubah loh. Sadar nggak berubah Musa. Musa enggak. itu kan ada ya, ada alif bengkok itu. Ya. Nah, alifnya itu yang berubah gitu. Bukan sinnya yang berubah, alifnya itu yang berubah, belakangnya itu. Nah, tapi ada harokatnya nggak belakangnya itu? Secara Enggak lafaz kelihatan. Tapi dia berubah itu sebenarnya gitu. ada. Dalam persembunyiannya dia berubah gitu. Beda sama huwa. Kalau huwa memang huwa aja gitu. Gak bakal berubah jadi hu gitu. Jadi nggak bisa patokan apakah semua isim itu mu'rab, belum tentu juga. Oh iya. Tapi kalau nama orang ada yang mabni nggak? Ada nama orang yang dia berbentuk bukan ya. Bentar. Apa contohnya ya? Kalau mabni berarti nggak ada, berarti benar. Ya nggak ada yang mabni. Semuanya pasti mu'rab. Kemungkinannya cuma mu'rab takdiri atau mu'rab lafzi. Gitu. Dia lafzan apa takdiran? Satu lagi deh, Ustaz. Apa? Yang sigot muntahal jumu itu kan dia kan tidak menerima tanwin. Dia kan ghair munsorif ya, berarti tidak menerima tanwin. Nah, tapi dia tuh menerima alif lam gitu. Nah, berarti ketika dia tidak menerima tanwin itu nakiro apa ma'rifat? Terus ketika dilekati alif lam kan berarti jadi ma'rifat ya. Maksudnya dia gimana gitu? Ma'rifat nakirohnya. Tuh, Ustaz. Itu udah terjawab kan, kalau dia pakai alif lam berarti kan ma'rifat, tidak pakai alif lam berarti dia nakiro. Oh gitu, udah bener ya. Oh, misalnya tidak menerima tanwin. Ya, Ustaz. Jadi tidak menerima tanwin itu maksudnya begini. Isim itu dia bisa munsorif, bisa ghairu munsorif. Kapan isim itu ghairu munsorif? Ghairu munsorif artinya ketika dia tidak dimasuki tanwin kalimat itu, sekaligus juga tidak dimasuki alif lam. Ya. Jadi dia tidak bertanwin bukan gara-gara kemasukan alif lam. Biasanya kan kitabun. Kalau kapan dia boleh atau tidak boleh bertanwin? Kalau kemasukan alif lam, al-kitabu. Nah, itu nggak boleh al-kitabun, harus al-kitabu. Tapi itu munsorif namanya.
karena bisa kemasukan tanwin secara normal. Ada lagi yang nggak normal, tiba-tiba dia nggak ada tanwinnya meskipun nggak ada alif lam gitu. Ya nggak ada alif lam, dia tetap nggak bertanwin gitu. Nah, nanti contohnya ada di buku itu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Apa saja yang masuk. Nah, tapi kalau seandainya dia kaedah yang semacam itu, kalau dia tidak dimasuki alif lam atau tanwin dengan secara paksa. Kalau dimasuki alif lam atau tanwin secara paksa, maka kaedahnya berlaku kaedah asal. Misal apa ya, misalnya yang tidak boleh bertanwin. Usman, jangan itu jangan nama orang. Masajidu, Ustadz. Bisa. Ya. Misalnya hadhihi masajidu, ya. Hadhihi masajidu. Terus ra'aitu masajida. Marartu bi masajida. Ya, nanti kan ada ya, kalau isim yang ghairu munsharif kalau dalam keadaan majrur setelah huruf jar, dia kan harokatnya menjadi fathah kan, bukan kasrah kan. Nah, kenapa dia dibaca seperti itu? Hadhihi masajidu, ra'aitu masajida, marartu bi masajida. Ya, di gitu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam keadaan munsharif. Kalau kita paksakan alif lam tanwin bisa, tapi kaidah berlaku kaidah awal. Misal hadihi masajidun, ya. Atau hadhil masajidu. Yang kedua, ra'aitul masajida, ya. Atau ra'aitu masajidan. Marartu bimasajidin, atau marartu bil masajidi. Tadi kan da. Nah, sekarang di. Kenapa? Karena kita hapuskan kaedahnya, maka menghapuskan aturannya juga. Seperti itu. Sigha muntahal jumu' itu tahu? Sigha muntahal jumu' itu apa? Belum tahu. Taunya masajida doang. Jamak taksir yang huruf ketiganya alif. Masajidu huruf ketiganya alif, jamak taksir ya. Itu. Kalau kitabun jamak sigha muntahal jumu' enggak? Kan ketiganya alif tuh. Kitabun. Enggak. Kenapa tidak? Kan ketiganya alif. Jamaknya kan, jamak taksirnya. Nah, Kutubun. jamaknya ya, jangan mufradnya. Kalau mufradnya banyak. Jamak ya, jamak taksir yang huruf ketiganya itu alif. Kawakibu, bintang-bintang kan. Kaukabun, kaukabani, kawakibu. Alif yang ketiga. Masjidun, masjidani, masajidu. Madrasatun, madrasatani, madarisu. Apalagi maktabatun, maktabatani, makatibu. Di Al-Quran misalnya apa ya? Kabairo masuk nggak, Ustaz? Ya, kabairo jamak. Dan lain sebagainya lah. Ini jamak taksir yang huruf ketiganya alif. Ada lagi pertanyaannya?
Oke, secara cepat ya. Berarti untuk pertemuan hari ini pertama membahas mengenai isim ditinjau dari segi keumuman dan kekhususannya. Ada namanya isim ma'rifah, ada isim nakirah. Ya, ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu dia sudah merujuk kepada orang tertentu atau benda tertentu, ya, sesuatu yang sudah khusus. Itu ma'rifah namanya. Ya, buku nggak bisa. Buku apa? Buku ini atau buku yang mana atau buku itu jelas ma'rifah deh. Tapi kalau buku tanpa alif lam, itu berarti dia nakirah. Nah, buku dikasih alif lam itu harus sudah merujuk kepada buku tertentu ya. Alkitabu qadimun, buku itu lama. Berarti buku itu yang mana? Sudah jelas pasti kan namanya buku itu kita udah nunjuk ya. Mudahnya isim ma'rifah itu cuma ada 6. Yang pertama isim dhamir, kemarin kita bahas. Yang kedua isim alam ya. Alam itu nama kota, nama orang, itu pasti ma'rifah. Nggak mungkin kita nyebut nama tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Yang ketiga isim isyarah, hada, hadihi, dalika, tilka, itu semua pasti ma'rifah. Yang keempat kalau dimasukkan alif lam. Yang kelima isim mausul, alladzi, allati, alladzina, dan lain sebagainya. Yang keenam, yang terakhir, kalimat yang diidhofahkan kepada atau isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari yang 5 sebelumnya. Nah, itu namanya ma'rifah. Selain daripada yang 6 itu pasti dia nakirah. Itu aja kodenya. Jadi hafal yang 6 itu ma'rifah. Jadi kalau ditanya misalkan baitullahi ya, baitullahi ya. Baitu itu ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Diidofahkan pada ini huruf yang ada alif lamnya, kata yang ada alif lamnya. Allah itu ma'rifah karena apa? Ada alif lam. Coba hilangkan alif lamnya. Karena nama Allah. Karena nama alam lah. Iya, iya. Alam. Kalau misalkan yang kemarin ya, misalkan ahlul hadis misalnya, ahlul hadis ya. Al hadis itu ma'rifah atau nakirah? Ahlul hadis. Ma'rifah. Nah, ma'rifahnya karena apa? Alif lam. Kalau ahlunya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Apa ma'rifah? Karena diidofahkan pada kata yang ada alif lamnya. Ya, pada kata yang ma'rifah. Pada kata yang ma'rifah. Nah, paham kan? Ada yang nggak dipahami isim ma'rifah dan nakirah? Ini masih istilah ya, belum ketemu sama itu ya. Nah, nanti ini gunanya apa? Nanti kalau udah belajar misalkan mubtada khabar, kita ada namanya nanti mubtada dan khabar. Mubtada itu pada umumnya ma'rifah. Khabar itu pada umumnya nakirah. Itu nanti gitu. Nah, kalau kita nggak tahu ma'rifah nakirah itu apa, nanti kita nggak bisa bedakan mana yang mubtada, mana yang khabar. Nah, kalau sifat itu harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Beda sama mubtada khabar. Nah, itu yang kemarin kita bahasan. Nah, sekarang yang kedua, isim ditinjau dari bisakah dia menerima tanwin atau tidak. Ada namanya isim munsharif, ada namanya isim ghairu munsharif. Isim munsharif ghairu munsharif. Kalau isim munsharif dia bisa menerima tanwin. Kalau ghairu munsharif dia tidak bisa menerima tanwin. Nah, apa saja isim ghairu munsharif? Yang pertama, nama perempuan yang ada tamar butoh. Nama perempuan yang ada tamar butoh itu pasti ghairu munsharif ya. Berarti nggak boleh pakai tanwin. Ja'at khadijatu, ra'aitu khadijata, marartu bi khadijata. Ya. Yang kedua, nama laki-laki yang ada tamar butoh. Ja'a usamatu, ra'aitu usamata, marartu bi usamata. Nggak ada tanwinnya.
Yang ketiga, semua nama yang non Arab yang semua nama non Arab yang berdiri dari 3 huruf, huruf keduanya sukun. Ya. Nanti kalau Antum belajar nama-nama non Arab itu semuanya ghairu munsharif. Kecuali kalau dia terdiri dari 3 huruf dan huruf keduanya sukun. Ya. Misalnya Nuhun dan Lupun. Ya. Nuh dan Lup itu bukan huruf Arab itu bukan kalimat Arab, bukan nama Arab. Bukan nama-nama surga. Nama-nama baptis. Bukan nama-nama surga. Ya. Maksudnya bukan nama Arab. Ya, kalau Muhammad itu kan jelas nama-nama surga, nama-nama Arab. Kan. Nah, kalau Nuh itu sebenarnya itu bukan nama Arab. Nah, harusnya dia Nuhu, Lutu gitu. Luto, Nuha gitu. Ya, seperti itu. Nah, tapi karena dia pengecualian, karena dia 3 huruf dan huruf keduanya sukun, maka dia masuk ke munsharif gitu. Ya. Jadi semua kata atau semua nama yang bukan dari Arab, ya, bukan nama Arab, itu pasti ghairu munsharif. Kecuali kalau dia terdiri dari 3 huruf dan huruf keduanya sukun. Ya, contohnya Nuh dan Lut. Terus kalau nama orang diakhiri dengan alif dan nun, itu ghairu munsharif. Misalkan Salman, Sulaiman, ya, pokoknya ada alif dan nun akhirnya. Usman, Marwan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti Ja'a Marwanu, Ra'aitu Marwana, Maratu bi Marwana. Nggak usah dikasih tanwin. Yang kelima, kalau dia isim nama orang, tapi namanya tersebut itu menggunakan wazan fi'il. Contohnya misalkan Yazid. Yazid itu kan wazan fi'il kan, zada yazidu. Ya. Tapi ada nama orang Yazid kan. Nah, berarti nama orang yang menggunakan wazan fi'il, yang mirip dengan wazan fi'il itu otomatis dia menjadi ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Ahmad. Ahmad itu kan fi'il, karena ada fi'il Ahmad. Hamidah Yahmadu, kalau anaknya kan Ahmadu. Nah, sama nama orang ada Ahmadu juga. Nah, itu wazan fi'il namanya. Terus kalau nama orang menggunakan wazan fa'ula. Apa contohnya? Umar. Umar itu berarti dia ghairu munsharif, jangan dikasih tanwin. Ja'a Umaru, ra'aitu Umara, marartu bi Umara. Yang ketujuh, nama orang atau nama sifat yang diakhiri dengan alif nun. Ya. Nanti ada kan sifat yang tidak pakai alif nun, misalnya apa? Jadidun. Nah, itu kan tidak pakai alif nun, berarti dia munsharif. Nah, kalau dia pakai alif nun akhirnya sifatnya itu berarti ghairu munsharif. Contohnya apa? Atsyan, atsyanu, ya. Haus. Misalnya ghadban. Ghadbana asifa. Ghadban itu marah. Nah, marah kan sifat pakai alif nun, berarti dia ghairu munsharif. Ya. Terus kata yang menggunakan wazan af'alu. Banyak itu. Ini nanti namanya isim tafdil. Ya, misalkan afdolu. Misalnya apalagi ahsanu, ya. Dan lain sebagainya lah. Pokoknya wazannya af'alu. Terus siwa muntahal jumu. Ya, jamak taksir yang ketiganya huruf ketiganya alif. Terus ada lagi alif mamdudah sama alif taknis maksurah, tahu nggak itu apa? Alif taknis maksurah, ya. Apa itu alif maksurah? Alif yang sebelumnya, ya, alif yang kalau dalam kalimat dia berbentuknya seperti ya nanti. Ya, kalau dalam kalimat bentuknya seperti ya, dibengkokkan alif yang bengkok itu, tapi sebelumnya harokatnya fathah. Nah, itu namanya alif maksurah. Nah, ada lagi nanti setelahnya atau sebelumnya itu kasrah, itu namanya isim manqus, bukan isim maksur. Jadi isim maksur apa? Isim maksur yang diakhiri dengan alif, sebelumnya fathah. Tapi kalau sebelumnya kasrah namanya isim manqus. Manqus. Misalnya qadhi, ya, da'i. Asalnya kan da'iyun.
Da'iyan. Nah, itu namanya isim manqus. Tapi kalau sebelumnya fathah, Musa, Salma, dan lain sebagainya, itu namanya isim maksur. Nah, kalau isim mamdud apa? Isim mamdud itu kalau diakhiri dengan alif dan hamzah taknis. Misalkan, kalau kita berbicara tentang warna ya, aswad. Ya, aswad itu mufrad apa muzakkar? Muzakkar apa muannas? Aswadu. Muzakkar. Muzakkar. Muannasnya apa? Hitam yang muannas. Saudaun. Saudaun. Alif dan hamzah belakangnya kan. Nah, itu muannas. Itu namanya alif alif taknis mamdudah. Itu yang alif mamdudah. Oke. Terus paham ya? Itu yang mengenai isim yang apa tadi? Yang munsharif dan ghairu munsharif. Terus setelah itu, nah ini sebenarnya belum penting sekarang nih. Kalau kita i'rabkan menjadi fathah atau kasrah nanti pas di pembahasan i'rab aja nanti lebarnya itu. Nah, ada lagi isim ditinjau dari segi perubahan kata akhirnya. Ada namanya isim mu'rab, ada namanya isim mabni. Nah, mu'rab itu apa? Isim yang berubah akhirnya, baik perubahan harokat atau perubahan huruf. Apa contoh perubahan harokat? Misalkan Zaidun, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, dan Dindun. Apa contoh perubahan huruf? Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina. Berubah kan dari waw ke ya. Terus terakhir marartu bil muslimina. Nah, itu berubah dari ya ke ya gitu. Sebenarnya itu. Nah, ada lagi perubahan itu tapi dia tidak terlihat, namanya mu'rab takdiri. Misalkan ja'a Musa, marartu bi Musa, ra'aitu Musa. Asalnya apa? Ja'a Musa yu, ra'aitu Musa ya, marartu bi Musa yi. Cuman nggak bisa orang Arab baca ya yu. Nah, itu namanya mu'rab yang takdiri. Nah, yang kedua, selain mu'rab ada namanya mabni. Nah, mabni itu berarti tidak berubah. Isim mabni apa saja ya? Kalau isim ya. Jadi mabni itu huruf semuanya pasti mabni. Huruf semuanya pasti mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakkana. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham. Ka aina haitsu amsi wa sakinukam. Semua huruf pasti dia mabni. Nah, asal mabni itu mabniun ala sukun. Tapi ada juga mabni alal fathah, mabni alal kasrah, mabni alal dhammah namanya. Ya, kalau misalnya kita bilang hadza, itu mabni atau mu'rab? Hadza. Mabni ala apa? Ala sukun, alal fathah. Kenapa ala sukun? Sukun atau fathah? Sukun. Harokatnya Sukun. Huruf terakhirnya apa? Alif. Alif. Alif itu berharokat apa tidak? Nggak punya. Berarti mabniun ala Sukun. sukun. Misalkan fi, ya fi. Ya. Fi qulubihim ya fi itu. Mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa dia mabni? Karena sukun. Bukan Karena huruf. Karena huruf. Karena huruf. Huruf semuanya mabni. Oh my god. Nah, sekarang mabni ala apa? Ala sukun. Ala sukun kan, fi ada ya sukun. Iya. Nah, jadi apa saja yang kalau tadi ada pembagian fiil, isim dan huruf. Kapan huruf itu mabni? Selama-lamanya huruf itu pasti mabni. Tidak ada huruf yang mu'rab, tidak ada. Huruf pasti mabni. Isim itu yang mabni apa saja? Isim isyarah, isim mausul, isim dhamir, isim istifham. Isim isyarah hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu semuanya pasti mabni. Isim mausul alladzi, allati, alladzina, dan lain sebagainya itu pasti isim mabni. Terus isim dhamir huwa, huma, hum sampai ana, nahnu itu isim mabni. Isim istifham contohnya apa? Ma, man, apa ya, atau siapa. Kan isim itu, tapi istifham. Nah, itu kan nggak ada
man jadi manu, mani, mana, kan nggak ada. Ya, biman nggak ada. Nggak ada bimana atau bimani, nggak ada. Pasti man terus. Karena dia tidak berubah akhirnya dan dia isim. Nah, kalau fiil itu nanti kalau fiil madhi semuanya mabni. Fiil madhi semuanya mabni. Fiil mudhari' semuanya mu'rab kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama, kalau akhirnya ada nun taukid atau dalam keadaan di akhirnya ada nun ta'nis sakinah. Fi'il amar semuanya mu'rab. Wa fi'lu amrin wa mudhiyyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'aliya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Jadi fi'il amar dan fi'il madhi itu semuanya pasti mu'rab. Pasti mabni ya. Fi'il amar dan fi'il madhi mesti mabni. Fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dalam dua kondisi. Apa itu? Pertama, kalau di akhirnya ada nun taukid. Nanti kita belajar nun taukid itu apa. Ya. Yang kedua, kalau di akhirnya ada nun ta'nis sakinah. Contohnya apa? Nun ta'nis sakinah itu ada di domir nomor 6 dan nomor 12. Domir 6 sama domir 12. Ya, berarti yaf'ulna dan taf'ulna. Nah, itu nun ta'nis sakinah. Yaf'ulna dan taf'ulna itu nakirah mabni. Selain daripada dua itu, 12 sisanya itu mu'rab semua. Fi'il mudhari' ya. Berarti yatribu itu mu'rab. Karena nanti bisa yatriba, bisa yatriba, bisa yatrib. Ya. Tapi kalau yatribna dan tatribna itu nggak akan berubah, pasti akan seperti itu terus. Nah, yatribna dan tatribna itu namanya isim mabni. Itu ya. Jadi huruf semuanya mabni. Fi'il amar dan fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dua kondisi tadi. Di akhirnya ada nun taukid atau di akhirnya ada nun ta'nis, ya nun sakinah, nun niswah namanya. Nun niswah namanya. Ya, ada nun niswah. Terus kalau fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dua tadi. Nah, terus apa lagi? Kalau isim itu semuanya mu'rab kecuali isim mausul, isim isyarah, isim dhamir, isim istifham. Nah, paham itu? Menentukan mu'rab atau mabninya. Artinya kalau dia berubah dia mabni. Kalau berubah mu'rab, kalau nggak berubah itu mabni. Udah itu aja. Kalau misalnya ditanya, anta itu mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa? Isim domir. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena diketahui. Karena isim domir. Isim Oh, domir. kalau isim domir, iya. Yang ma'rifah kan ada 6. Oh iya. Jadi masukkan ke sana. Nah, itu apa lagi ya? Ya, perubahan tidak cuma harokat, tapi juga bisa perubahan huruf ya. Misalkan tadi muslimuna ke muslimina atau kitabani ke kitabaini. Nah, itu kan berubah juga, tapi berubahnya bukan harokat, huruf. Oke. Karena huruf jar kan tahu, udah pernah kan? Sudah pernah dipelajari kan? Ya udah, sampai di situ kan pembahasannya hari ini. Ada lagi yang belum dipahami? Udah. Ya. Coba aja kerjakan itu di latihannya itu, ya. Tebak mana dia isim atau fi'il atau huruf dia. Kalau isim yang mana dia, kalau fi'il yang mana dia, kalau huruf yang mana dia. Ya. Misalkan ya'lamu, isim fi'il apa huruf? Ya'lamu. Fi'il. Fi'il madhi atau fi'il Mudhari. Mudhari. Apa sih? Mudhari ada Mudhari. tandanya huruf mudhara'ah. mu'rab apa mabni?
Mu'rob. 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 Jangan ngasal jawab aja. Kenapa mu'rob? Karena fi'il mudhari selamanya mu'rob. Ya, Terus kecuali itu. Dua. Kecuali yang ada nun taukid dan tak ta'nits sakinah. dan nun niswah ya. Apa Nun salah taukid dan kok nun nun niswah. apa nun niswa ya Nun taukid dan nun niswah. Nun niswah itu apa? Nun niswah itu domir nomor 6 sama nomor 12. Terus Nun niswah namanya itu. Ya, yaf'ulna, taf'ulna, na-nya itu namanya nun niswah. nun niswa. Nun taukid apa? Nah, nun taukid itu yang kalau ada dua nun taukid itu. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid tsaqilah. Nun taukid khafifah itu apa? Nun sukun. Nun sukun di akhir fi'il. Kalau nun taukid tsaqilah itu nun tasydid di akhir fi'il. Wow. Misalkan la yaqulunna. Ada kan di Al-Qur'an kan? Asalnya kan yaqulu ditambah nun taukid tsaqilah namanya. La yaqulunna. Nah, itu nggak akan berubah menjadi la yaqulanna. La yaqulunna itu domirnya jadi domir ketiga itu. Domir hum. Jadi mabni dia. Kan apa lagi? La tadkhulunnal masjidal harama. Asalnya kan tadkhulu, kemasukan nun tasydid, namanya nun taukid itu. Nun taukid artinya benar-benar. Nah, ketika itu berubah menjadi mabni dia. Kenapa mabni? Karena ada nun taukid. Dia fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid. Oke, misalkan masajidu itu isim fi'il apa huruf? Sim. Mufrad, musanna atau jamak? Sajidu. Jamak. Jamak mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir? Jamak taksir. Ma'rifah atau nakirah? Kiro. Nakirah. Kenapa nakirah? Karena tidak ada alif lam. Tidak masuk dalam salah satu dari kaidah yang 6. Ya, itu. Kaidahnya kan ada 6 ma'rifah. Berarti selain 6 itu tidak ma'rifah. Lalu dia mu'rab apa mabni? Mu'rob. Mu'rab. Munsharif atau ghairu munsharif? Goyer munsharif. Ghairu munsharif. Nah, seperti itu maksudnya tuh. Udah harus tahu detail-detail isim itu seperti apa. Ya. Kitabun, isim fi'il apa huruf? Sim. Mufrad, musanna, jamak? Frod. Mufrad. Mudzakkar, muannas? Zakar. Mudzakkar. Tadi masajidu mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Jamak taksir. Mudzakkar apa muannas? Ada muzakkar muannasnya ya. Allah. Oh, ini muannas. Jamak taksir semuanya muannas. Ya. Oh Jamak iya. taksir itu semuanya muannas. Jamak taksir itu semuanya muannas. Ya. Mau dia pakai tanwin, mau pakai ta marbutoh, mau tidak pakai ta marbutoh, mau dia mufradnya mudzakkar, kalau dia jamak taksir dia menjadi muannas. Kitabun mudzakkar, kutubun muannas. Ya. Ke kitabun lagi. Kitabun itu mu'rab apa mabni? Mu'rob. Kenapa mu'rab? Bisa berubah. Bisa berubah. Ini ya, tadi kan ada tuh. Cara jawab itu seperti ini. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah, ya. Kapan isim itu ma'rifah? Kaidahnya ada 6. Berarti kalau ditanya, ini isim ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, kenapa? Sebutkan salah satu dari yang 6. Masuk kaidah yang mana? Tapi kalau dia nakirah, kenapa dia nakirah tidak masuk kaidah yang 6? Gitu. Ya. Karena dia diketahui, karena dia itu bukan jawabannya bukan seperti itu. Itu jawaban definisi. Ya. Ya, ya. Karena dia ada alif lam dan alif itu nanti ceritanya. Nah, terus ada lagi tadi kan isim mu'rab dan mabni. Ya. Tadi udah dijelaskan kan fiil kapan yang mu'rab, kapan yang mabni. Isim kapan mu'rab, kapan mabni. Huruf kapan mu'rab, kapan mabni. Nah, sekarang kalau kitabun mu'rab apa mabni? Mu'rob. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Berarti masukkan kaidah isim. Isim kapan dia mu'rab? Selain daripada kaidah yang Mabni. yang 4. Yang 4. Kapan isim mabni? Isim mabni kan isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, dan isim Istifham. istifham. Nah, selain daripada 4 itu berarti semua isim
Rob. Mu'rab. Mu'rab. Oh, iya, iya, iya. Ya, ulangi. Misalkan kurrosatun, mu'rab apa mabni? Rob. Kenapa mu'rab? Tidak masuk ke ciri isim yang 4. Isim mabni yang 4. Isim Tidak masuk mabni pada kaidah isim mabni yang 4. Misalkan hadza itu mu'rab apa mabni? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Karena isim isyarah. Isim isyarah. Ya, jadi kalau dia masuk ke dalam kaidah, sebutkan kaidah yang mana? Kaidah yang nomor berapa? Kalau dia tidak masuk kaidah, berarti karena dia tidak masuk kaidah yang 6, tidak masuk kaidah yang 4, tidak masuk kaidah yang 3, seperti itu. Ya. Udkhulu mu'rab apa mabni? Udkhulu. Mabni. Udkhulu itu isim fi'il apa huruf? Fi'il. Fi'il apa? Amar. Fi'il amar nomor Ya. berapa? 3. Ya, yang masih ingat nomor 3. Wow. Berarti dia mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa Mu'rab. mabni? Eh? Kenapa Fi'il mabni? amr. Fi'il amr Fi'il semuanya amar mabni. Oh Mabni karena dia iya. fi'il amar, berarti dia mabni semuanya. Astagfirullahaladzim. Misalkan nasoro, Oh. mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa mabni? Karena Madi. fi'il madi selamanya Semuanya mabni. mabni. Yaktubu, mu'rab apa mabni? Tubuh. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena Fi'il fi'il mudhari mudhari semuanya selamanya mu'rab. Tidak masuk ke dalam kaidah fi'il mudhari yang Oh mabni yang iya. nomor 2, yang ada 2. Ya, tidak masuk ke kaidah mu'rab yang kaidah mabni yang 2 dalam fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari yang merupakan mabni cuma ada 2, selebihnya itu mu'rab. Ya, kalau misalkan yakhrujna, Ya, khurujna. Mabni. mu'rab apa mabni? Kenapa mabni? Karena masuk kaidah fi'il mudhari yang mabni. Iya. Ya, ingat ya, kalau ada kaidahnya Nun. sebutkan kaidahnya yang mana? Ini nun apa tadi namanya? Niswah, nun niswah. Niswah. Nun niswah. Apa tadi nun niswah tuh? Niswah itu nun menunjukkan perempuan, nun cewek. Oh. Makanya ada domir nomor 6 dan nomor 12. Ya. Oh. Nanti di sorok belajarnya. Wow. Masya Allah. Udah gitu sebenarnya untuk itu membedakan jenis isim itu apa, fiil itu yang sebagaimana, yang seperti apa, itu aja intinya sebenarnya. Paham itu? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya. Nanti kita coba satu lagi. Oke. Semuanya pada pegang itu, pegang itu kan? Apa namanya? Ajrumiyah kan? Ada PDF-nya. Coba yang nahwu itu dari halaman 1 sampai halaman berapa terakhir nih? 48 48 ya, atau 49. Diulang-ulang lagi minggu depan untuk nahwu kita coba untuk buka mata najrumiyahnya. Tapi jangan sampai lupa itunya. Kirtosun isim fi'il apa huruf. Jadi itu hanya membedakan. Jadi caranya gini. Ketemu satu kalimat, kita harus tahu dia itu isim fi'il apa huruf. Kalau isim apa, kalau huruf apa, kalau fi'il apa, gitu maksudnya. Pembelajaran ini gitu.
Tahu isim apa? Mufrad musanakah? Tanis, mu'rab atau munsharif atau ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif itu bisa juga disebut dengan isim yang mamnu' minas sharf. Mamnu'un minas sharf. Mamnu'un minas sharf. Atau al-ismul ladzi la yansharif. Itu mirip-mirip ya. Ada isim ghairu munsharif, ada al-ismu alladzi la yansharif, atau tadi apa namanya? Mamnu' minas sharf. Oke, paham ya semuanya ya? Kalau itu pembahasannya mengenai tasrif dan wazan ilmu sharaf besok ya. Nah, tasrif wazan kita nanti merojaah definisi-definisi isim makan itu apa, isim alat itu apa ya. Besok. Oke, hari ini cukup. Cukup. Oke, kalau tidak ada lagi sekian. Silakan kalau pikir-pikir dulu, lihat-lihat dulu sebelum berpisah. Berpisah. Intinya kalau baca, kalau nonton video pasti nyambung. Kalau enggak nonton, enggak baca pasti enggak nyambung. Pasti apaan sih gitu. Bisa. Ustaz, tadi yang apa? Semua huruf pasti mabni. Tadi tuh mabni ala apa aja ya? Sukun terus apa? Ustadznya di mute. Iya, Ustaznya mute, Ustaz. Apaan? Jadi mabni itu ada 4 kemungkinan. Harokat yang 3 plus sukun. Udah itu 4. Nggak cuma huruf. Di isim yang mabni nanti salah satu dari yang 4 juga mabninya. Ya kan nggak ada kemungkinan lain dari yang 4 itu. Pasti kalau nggak fathah, kasrah, dhammah, kalau nggak dia sukun. Apa? Nggak ada lagi selain itu. Kalau anta mabni adalah apa? Fathah. Ah. Kalau antum, Sukun. Sukun. Mabni. kalau alladzi, Alladzi. Sukun. sukun. Kalau bi, Kasroh. kasrah. Kalau min, sukun. Sukun. Ya. Jadi, kalau ini nanti agak sulit nih, agak rumit. Kalau dakhala mabni adalah apa? Fathah. Fathah. Kalau dakhalu Maka mabni waw. nggak ada mabni alal waw. Lemah karena dia itu berhubungan sama waw jamaah. Mabni adalah apa itu dakhalu? Dakhalu itu isim fi'il apa huruf? Fi'il. Fi'il madi nomor 3. Dia mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa? Karena semua fi'il madi itu mabni. Nah, mabninya alal apa? Dhammah. Dakhalu. Dhammah bukan. Sukun. Apaan sih? Ya. Sini. Kalau fi'il ngelihatnya huruf akhir fi'il aslinya, jangan tambahannya. Versi pertama, pendapat pertama ala sukun. Ala sukun ala dhammah. Kan fa'alu dakhalu, lu-nya itu, lamnya itu, ya. Lamnya itu yang dilihat, jangan tahu huruf tambahannya kalau fi'il. Dia dakhalu itu ala dhammah. Ya. Kenapa? Karena litisalihi ala wawil jamaah, ya, bersambung dengan waw jamaah. Atau versi yang lebih kuat sebenarnya dakhalu mabniun alal fathah al muqaddarah ala dhammati. Ya. Aslinya dia fathah tertakdir di dalam dhammah. Jadi sebenarnya dakhalu itu fathah lamnya itu.
Pusing kan? Itu fathah, aslinya itu fathah, tapi tertakdir di atas dhammah. Fathah muqaddarah ala dhammah. Jadi harokat-harokat asli yang dilihat dalam Al-Quran, dalam buku-buku Arab itu bukan berarti dia tentu asli gitu. Kadang dia fathah aslinya. Di dakhalu itu lamnya itu fathah aslinya itu. Muqaddarah ala dhammah, tertakdir di atas dhammah. Kenapa? Karena setelahnya ada waw. Biar sinkron. Nah, misalkan dakhaltu mabni adalah apa? Dakhaltu. Sukun. Ini ala fathah Itu kamar mengatakan muqaddarah. dia sukun. Dakhaltu karena lam sukun. Nah, versi kedua yang ribetnya, yang lebih kuat sebenarnya, dia itu fathah. Fathah muqaddarah ala sukun. Fathah yang tertakdir di atas sukun. Gimana? Aslinya itu fathah itu. Jadi dakhaltu itu lamnya apa? Fathah itu. Fathah. Muqaddarah ala sukun. Nah, cara memahami gimana muqaddarah ala sukun gitu. Gimana tuh? Ya seperti itu caranya. Harus diketahui dia itu aslinya apa. Nah, itu nanti di nahwu level agak sedikit berat. Nah, misalkan udkhul. Ya, udkhul. Itu mabni atau mu'rab? Mabni karena dia fi'il amar. Fi'il amar semuanya mabni. Mabni adalah apa? Sukun. Nah, sukun. Nah, kalau udkhulu mabni adalah apa? Ingat Dhammah. ya, kalau di huruf akhirnya dhammah. Versi pertama, versi kedua mabni ala sukun muqaddarah ala dhammah. Nah, misalkan udkhuli mabni adalah apa? Udkhuli. Sukun. Kasroh. Versi pertama. Kasroh. Versi keduanya mabniun ala sukun al muqaddarah alal kasrah. Dia aslinya sukun tapi tertakdir di atas kasrah. Karena setelahnya ya. Jadi itu ya. Jadi versi pertama mengatakan fi'il madhi itu mabniun alal fathah aslinya. Nah, tapi dalam beberapa kondisi bisa menjadi mabniun ala sukun atau mabniun alal dhammah. Kapan dia mabniun alal dhammah? Kalau dia disambung dengan waw jama'. Kapan dia sukun? Kalau dia disambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dan nun niswah. Nah, jadi fi'il madhi nomor 1, nomor 2, nomor 5 dan nomor 6 mabniun alal fathah. Nomor 3 mabniun alal dhammah. Nomor 7 sampai nomor 14 mabniun alal sukun. Versi pertama. Versi kedua 1 sampai 14 itu mabniun alal fathah semuanya. Tapi yang nomor 3 mabniun alal fathah al muqaddarah alal dhammah. Yang nomor 7 sampai nomor 14 mabniun ala al fathah al muqaddarah ala sukun. Nah, makanya harus hafal dulu itu yang 14 itu, kalau nggak hafal susah. Nah, kalau fi'il amar versi pertama mabniun ala sukuni aslan, secara asal dia mabniun ala sukun, tapi dalam beberapa kondisi dia bisa mabniun ala dhammah atau mabniun ala kasrah. Kapan mabniun ala dhammah? Kalau dia bertemu dengan waw jama'. Kapan mabniun ala kasrah? Kalau bertemu dengan ya taknis. Ya, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 5 dan nomor 6, 1, 2, 5, 6 mabniun ala sukun. Mabniun ala fathah juga bisa itu. Ya. Jadi if'al, if'ala, if'alu. Nah, tapi versi yang kedua semuanya mabniun ala sukun. Bedanya ada yang al muqaddarah alal fathah, ada al muqaddarah alal kasrah, seperti itu. Nah, itu nanti pembahasannya lebih lanjut nanti kalau udah masuk ke wazan. Makanya dihafal dulu itunya. Tasrif istilahinya dan tasrif lughawinya. Jadi tahu nomor berapa. Ya, cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi, silakan di murojaah. Kita tutup pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.